Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korin Kwerida Aryani dengan NIM 19060078 akan menjawab soal ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Ekonomi. Nomor 8 yaitu jelaskan pokok-pokok pemikiran dari aliran monetaris. Yang pertama, sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Yang kedua, kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat perekonomian lebih buruk. Yang ketiga, kaum monetaris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel yang akan menjamin keadaan seimbang di dalam perekonomian, selain itu bisa diwujudkan. Yang keempat, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Soal nomor 7 yaitu jelaskan kritikan aliran monetaris terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Dalam aliran ini, kritikan paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka terbagi dua golongan, yaitu yang pertama golongan muda dan golongan tua. Golongan tua meliputi Friedrich August von Connell-Robbins. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynesian. Sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari libertian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman kebebasan individu. Ini diwakili oleh pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya The Road to Self-Form tahun 1944, yaitu sekali pemerintah mewakilkan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Dari golongan muda, muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Ia adalah pendukung berat Friedman. Ia adalah pendukung berat perekonomian bebas. Ia sangat berbeda pendapat dengan golongan tua. Sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Soal nomor 9 yaitu bandingkan pemikiran supply-side economics dengan Keynesian. Keynesian melihat perekonomian dari sisi permintaan, sedangkan supply-sider melihat perekonomian dari sisi penawaran. Keynesian menekankan atau meredamkan perekonomian fluktuasi ekonomi atau fine turning. Supply-sider meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang penuh. Keynesian mengatasi inflasi melalui pengeluaran pemerintah, sedangkan supply-siders mengatasi inflasi melalui penurunan pajak. Keynesian menggunakan analisis jangka pendek, sedangkan supply-siders menggunakan analisis jangka panjang. Soal nomor 10, jelaskan kebijakan apa yang harus diambil negara untuk meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi menurut aliran sisi penawaran. Kebijakan fiskal, karena kebijakan fiskal sisi penawaran dirancang untuk meningkatkan penawaran yang agregat sebagai lawan dari permintaan yang agregat, sehingga memperluas output dan lapangan kerja.
Sambil menurunkan harga, kebijakan tersebut terdiri dari beberapa jenis umum. Yang pertama, investasi dalam sumber daya manusia, meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, dan mendorong transfer teknologi dan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pengurangan pajak, memberikan insentif untuk bekerja, berinvestasi dan mengambil risiko, investasi dalam peralatan modal baru dan penelitian serta pengembangan untuk lebih meningkatkan produktivitas, pengurangan peraturan pemerintah untuk mendorong pembentukan dan ekspansi bisnis. Soal nomor 2 yaitu jelaskan kritikan atau serangan terhadap pemikiran dan metode klasik. Pemikiran-pemikiran klasik secara eksplisit mengakui bahwa manusia berdasarkan hakikatnya bersifat serakah menurut paham hedonisme. Paham ini kemudian dikembangkan menjadi paham multitarianisme. Pendekatan-pendekatan tersebut menurut para pemikir aliran sejarah dinilai terlalu sempit. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang untuk bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga didorong etika dan impuls-impuls lainnya. Pandangan kaum klasik, perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing. Dan akhirnya, melalui apa yang disebut invisible hand, akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Pemikiran seperti ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah, sebab dinilai terlalu mekanistis, dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikir yang lebih etis. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Bagi mereka, masyarakat harus diganti sebagai satu kesatuan organisme di mana interaksi sosial berkait dan berhubungan antar individu. Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya bahwa pada mekanisme pasar bebas, klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Investasi pemerintah diharapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah dalam perekonomian, tidak akan adanya jaminan keadilan sosial. Bagi pemikir-pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan, sebagai hasil perjalanan sejarah. Karena itu, semua pemikiran, teori, dan kesimpulan ekonomi harus dilandaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal. Pola pendekatan induksi empiris berpangkal tolak dari pengamatan dan pengkajian yang bersifat khusus. Dari sisi ini diambil suatu kesimpulan. Dengan metode induksi empiris, maka hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori-teori ekonomi hanya berlaku suatu tempat pada waktu tertentu. Sebab hukum, dalil, maupun teori ekonomi sangat tergantung pada kondisi dan lingkungan setempat. Demikian jawaban ujian akhir semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.